Halo guys, kembali lagi dengan gua Rafau. Kali ini gua akan nuntasin recap gua tentang pertandingan timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini. Dan kali ini pertandingan di leg kedua semifinal Piala AFF di Vietnam. Seperti yang kalian tahu, Vietnam akhirnya bisa memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-0 yang dicetak oleh Nguyen Tin Linh di menit ketiga dan menit 47. Jujur sepertinya sakit hati sih sebenarnya timnas Indonesia nggak bisa lolos ke final dan tidak bisa merealisasikan uh, untuk juara Piala AFF di tahun ini. Sungguh sangat sayang banget gitu, karena kita udah menanti-nanti Piala AFF itu bisa hadir di Indonesia, tapi namun sayang pupus sudah harapan nggak bisa mendapatkan gelar AFF itu. Seperti biasa kita mulai dari susunan pemain yang diturunkan oleh Shin Taeyong pada pertandingan hari ini. Shin Taeyong sebenarnya menggunakan formasi 4-2-3-1, yang dimana permainannya ada pertama arahan Rizky Ridho, Jordi Amat, Fahrudin dan sama Asnawi Mangku Alam. Sedangkan di tengah ada Ferdinand, Marcelino, Mark Locke, Jakob Sayuri, Sadil Ramdhani, dan di depan ada masih taruh adalah Dendi Sulistiawan. Yang menarik, pemain yang diganti pada pertandingan hari ini cuman Sadil Ramdhani ya, yang jadi turunin starter. Kita juga lihat statistiknya. Hari ini Vietnam melakukan tembakan sebanyak 14, sedangkan timnas Indonesia hanya 9. Tembakan ke arah ke gawang on targetnya Vietnam 5, sedangkan Indonesia tidak ada sama sekali, guys. Itu ya yang menjadi kekurangan timnas Indonesia dari awal fase grup, yang gue udah bilang waktu itu. Kelemahan Indonesia itu penyelesaian akhir dan create chance, peluangnya yang seharusnya bisa lebih tenang tapi tidak terrealisasikan gitu. Jadi kesulitan untuk bisa menciptakan gol. Ball position kita menang 47 berbanding 53. Passes kita juga lebih tinggi, 379, not bad. Akurasinya juga lumayan, 73. Namun yang terjadi adalah pelanggaran kita cukup banyak. Itu yang membuang-buang waktu dari timnas Indonesia. Itu ada 17 pelanggaran berbanding 12 pelanggaran dari Vietnam. Sedangkan kartu kuning kita sama berbanding 2 sama dengan Vietnam. Oke, kita recap pertandingan tadi. Dari babak pertama, Vietnam itu ngepres ya di babak-babak awal, 5-10 menit awal, dan akhirnya kelengahan dari Jordi Amat dan Rizky Ridho dimanfaatin oleh Nguyen Tin Linh ya, siapa sih? Nguyen Tin Linh ya. Dia manfaatkan peluang itu karena pantulan bolanya yang kurang bagus juga, karena lapangan di Vietnam masih kayak begitu, nggak berubah dari zaman Piala AFF 2016. Itu yang jadi pantulan bola berbalik dan akhirnya bisa diselesaikan oleh Nguyen Tin Linh. Dan kesalahan juga sebenarnya Nadio, karena udah maju ke depan duluan, dan sebenarnya itu harusnya ada yang koordinasi gitu, satu orang kayak koordinasi untuk yang mengambil bola itu siapa. Tapi pas kejadian itu tidak terjadi apa namanya ya, siapa yang mau ngambil bola gitu. Setelah 1-0, Vietnam menurunin tensi pertandingannya, namun lebih ke defense yang gue lihat. Dan juga Vietnam juga bermain sangat keras dan penuh apa ya, fisikal gitu di babak pertama, dan itu yang membuat pemain Indonesia kesulitan untuk mengembangkan permainan yang tidak bisa menyerang gitu sampai ke lini pertahanan dari Vietnam, yang berakibat sering terjadi adu cekcok, sering terjadi adu fisik, yang sebenarnya itu yang diinginkan Vietnam, tapi Indonesia malah ikut-ikutan terpancing. Jadi hasilnya ya seperti itu. Kita banyak buang waktu di babak pertama, yang jujur babak pertama itu enggak banget sih permainan Indonesia. Kayak apa namanya, mau ngasih pertandingan sih so-so, tapi karena terlalu banyak tackling atau pelanggaran yang itu mengakibatkan Indonesia nggak bisa cetak peluang. Praktis juga babak pertama nggak terlalu kelihatan dari peran-peran pemain kayak Dendi, kayak Sadil,
dan pemain yang lainnya gitu. Sedangkan kita setelah itu kita masuk ke babak kedua, permainan juga lagi-lagi Indonesia tuh lengahnya tuh di babak awal, ternyata nggak fokus gitu, nggak belum siap gitu. Dari tendangan sudut lagi-lagi Nguyen Tin Lin ini kan harusnya di marking dua pemain ya, kan dia udah tahu dia yang mesin golnya Vietnam, tapi sayang lagi-lagi kesalahan dari back Indonesia yang nggak bisa adu duel, berkibat gol dari tendangan sudut gitu. Setelah gol kedua, Indonesia mulai melakukan permainan yang menyerang gitu, kayak semuanya dimaksimalin untuk lini penyerangan, sampai kita akhirnya masuk pemain siapa ya, Ricky Kambuaya awalnya ya. Ricky Kambuaya dipemainin gantiin Sadi Ramdhani, dan gantiin siapa ya, apa Marcelino ya, lupa gua. Dan permainan mulai kita mau ngasih pertandingan, tapi sering sesekali Vietnam juga ngelakuin counter attack yang berbahaya banget menurut gua. Beruntung kita babak kedua lebih tenang, lebih bisa kontrol the game, tapi kita masuk ke sepertengahan pertahanan Vietnam, kita nggak bisa ngelakuin apa-apa, kayak masih gerasa kerusuk, masih nggak tenang untuk bisa untuk mengarahkan tendangan ke bola ke gawang, tapi masih salah passing, masih umpan-umpan yang nggak jelas itu masih banyak. Lagi-lagi terus passingnya juga di babak kedua walaupun baik tapi masih ada kesalahan juga, dan umpan-umpan lambung yang sebenarnya nggak terlalu perlu karena pemain Indonesia nggak ada yang tinggi gitu untuk lini depan, tidak ada yang jadi pantulan untuk bisa yang pemain lainnya untuk bisa menyambut bola. Peran Asnawi juga nggak kelihatan di pertandingan hari ini, cuman arahan doang yang agak membantu pertandingan ini. Yakov Sayuri juga nggak terlalu kelihatan permainannya, dan juga kita akhirnya ngelihat Spasojevic dimainin lagi, dan Witan sama Muhammad Rafli. Tiga pemain itu nggak terlalu kelihatan juga, kecuali Witan agak mencoba menyesuaikan dengan ritme pertandingan, tapi udah telat gitu. Menit berapa diganti tadi ya, 60-an atau 70-an, itu juga nggak maksimal menurut gue. Tiga pemain itu kayak akhirnya long ball yang ngebong-bong waktu juga. Harusnya kita main pas to pas dari bawah, dan juga harusnya nggak gerasa kerusuk gitu, nggak tenang permainan Indonesia kali ini, kayak masih kesannya terburu-buru untuk bisa menciptakan gol, dan akhirnya ya nggak bisa akhirnya menciptakan gol. Dan emang kita tuh butuh pemain yang lebih tinggi lagi sih kalau menurut gue. Kayak Elkan Bagot kayak tahun lalu itu menurut gue pemain-pemain yang kayak tingginya sekitar 180-an ke atas, 190-an harusnya dimasukin di timnas Indonesia sih, karena kan duel-duel udara tuh yang harus bisa jadi senjata kita, karena Arhan kita tahu lemparannya kan lumayan jauh, dan harus ada pemain yang tinggi. Kalau nggak ada ya sulit juga untuk bisa menciptakan gol dari sundulan. Dan ya beginilah hasilnya, kita terima aja. Ini kita sebagai orang Indonesia itu harus percaya proses. Mungkin nggak tahun ini, atau ini sebagai ajang pemanasan kita untuk lanjut ke Piala Asia 2023 di Uzbekistan. Kita harus fokus ke sana sih, lupain Piala AFF tahun ini, udah lupain aja, lebih ke fokus kita Piala Asia. Kita genjot pemain kita kuatin fisik kita, karena Piala Asia itu lebih fisikal lagi pemainnya, dengan pemain-pemain yang lebih tinggi, pemain-pemain yang lebih skill individunya lebih bagus dibanding kita, dan itu yang harus ditingkatin sih oleh tim Indonesia kali ini. Jadi kita harus banyak-banyak melakukan pertandingan-pertandingan eksibisi yang bisa ningkatin performa timnas juga, karena kalau kita nggak ada pertandingan eksibisi juga nggak guna gitu. Kalau kita fisik doang yang dilatih sama latihan doang, kalau nggak bertanding sama tim lain ya sama aja bohong gitu.
Sekian aja kayaknya dari recap gue di kali ini Vietnam lawan Indonesia. Sekali lagi selamat untuk Vietnam yang bisa melaju ke final, dan kita tunggu pertandingan besok siapa yang akan menang antara Malaysia dan Thailand. Kita tunggu aja pertandingan itu besok. Dan so far Malaysia juga udah unggul di leg pertama 1-0 ya. Oke. Kalau kalian ada komentar-komentar tentang pertandingan timnas kali ini, coba tulis di kolom komentar. Nanti kita coba diskusi lagi apa pendapat kalian tentang pertandingan timnas Indonesia kali ini, apa yang kekurangan kita yang bisa kita ambil di Piala AFF tahun ini. Oke. Kalau kalian ada video yang harus gue react, tulis aja di kolom komentar. Nanti gue akan coba ngelakuin reaction juga. Kalau kalian ada pendapat kita, kritik-kritik, tulis aja juga di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye guys.